Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau memberikan informasi mengenai salah satu isu yang sekarang saya rasa menarik untuk dibahas, yaitu FOMO. Di era digital saat ini, salah satu isu yang semakin mengemuka, terutama di kalangan generasi muda, adalah fenomena yang dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out, atau rasa takut akan ketinggalan sesuatu. FOMO bukanlah sekedar ketakutan biasa. Ini adalah kecemasan sosial yang muncul ketika seseorang merasa bahwa orang lain mungkin sedang menikmati pengalaman yang menyenangkan sementara ia tidak ikut serta. Rasa takut ini diperparah oleh arus informasi yang begitu cepat dan intens dari berbagai platform media sosial yang kita gunakan setiap harinya. Media sosial seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan Snapchat semakin memperkuat rasa keterhubungan digital antar individu. Kita bisa tahu hampir dalam waktu nyata apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Liburan ke tempat eksotis, makan di restoran mewah, dan menghadiri konser besar, atau bahkan hanya sekedar berkumpul bersama tanpa kita. Semua ini terlihat begitu menyenangkan dan menggoda. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa apa yang dibagikan di media sosial biasanya hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang, atau versi yang sudah disunting, dipilih, dan dikursi sedemikian rupa. Sayangnya, paparan terus-menerus terhadap konten semacam itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Individu yang mengalami FOMO cenderung merasa cemas, rendah diri, bahkan depresi. Mereka membandingkan kehidupan yang biasa-biasa saja dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Perasaan tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup bahagia pun mulai tumbuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat seseorang kehilangan rasa syukur terhadap hidupnya sendiri, mengganggu konsentrasi, bahkan menyebabkan gangguan tidur atau burnout. FOMO juga mendorong perilaku konsumtif dan gaya hidup yang tidak sehat. Demi ketinggalan tren, banyak orang terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan yang sebenarnya tidak mereka nikmati atau tidak mampu secara finansial. Misalnya, memberi barang mewah, ikut ke acara tertentu hanya karena ingin diakui, atau terus-menerus online karena ikut atau karena takut melewatkan sesuatu. Semua ini dilakukan bukan atas dasar kebutuhan atau keinginan pribadi, melainkan karena tekanan sosial yang muncul dari dunia digital. Khususnya bagi generasi muda yang masih dalam proses mencari jati diri, FOMO bisa menjadi ancaman yang serius. Ketika validasi dan harga diri bergantung pada jumlah like, komentar, dan pengakuan digital, identitas diri menjadi rapuh. Seseorang bisa merasa berharga hanya jika diakui oleh dunia maya, dan sebaliknya, merasa gagal ketika tidak mendapat respon yang diharapkan. Hal ini menimbulkan ketergantungan emosional terhadap teknologi dan menciptakan siklus yang sulit diputus. Namun demikian, FOMO bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Kesadaran akan keberadaan dan dampak dari FOMO adalah langkah pertama yang penting. Kita perlu belajar memilah mana informasi yang sehat, mana yang perlu dihindari, mengurangi waktu layar atau screen time, melakukan digital detox, serta lebih banyak berinteraksi dengan dunia nyata dengan orang-orang di sekitar kita bisa membantu mengurangi tekanan dari dunia digital yang tak kalah penting. Kita harus membangun rasa syukur dan menerima bahwa kehidupan tidak harus selalu sempurna untuk bisa bahagia. Sebagai penutup, FOMO adalah cerminan dari dunia yang semakin cepat dan saling terhubung, namun juga dunia yang penuh tekanan. Kita hidup dalam masa di mana informasi tak pernah berhenti mengalir. Namun, bukan berarti kita terus-menerus tenggelam di dalamnya. Kehidupan yang bermakna bukanlah tentang seberapa banyak yang kita tampilkan,
tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kesadaran, keseimbangan, dan kebahagiaan sejati. Maka dari itu, mari kita belajar untuk hadir di kehidupan nyata, bukan hanya dalam dunia maya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Saya Muhammad Alfarizi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.